silaturahim. Dan menyambung silaturahmi ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian daripada ulama min a'immat ahlil bait memberikan nasihat kepada putranya, kepada murid-muridnya, iyyaka wa qati'ir rahim fa inni wajadtu fi thalath mawadhi' fil Quran annal qati' mal'un. Berhati-hatilah kalian dari memutuskan silaturahim, sebab sesungguhnya aku dapatkan di dalam Al-Quran di 3 ayat bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya qati' rahim mal'unun wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Oh, mati di dalam Ka'bah keren banget kan? Ternyata mati di dalam Ka'bah nggak bisa nolong orang yang memutuskan silaturahminya. Tahu gak mutusin silaturahmi gara-gara apa? Penyebabnya apa sih mutusin silaturahmi? Penyebabnya ada yang cuma gara-gara duit, gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara ego dia, gara-gara hal-hal duniawi. Mending juga kalau duniawinya buat diri dia, kagak. Kadang nggak melulu duniawi buat dirinya, dunia buat orang lain, tapi dia yang korban agama, dia yang kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memutuskan silaturahmi tersebut, orang yang memutuskan silaturahmi sial dan bawa sial. Itu orang sial dan bawa sial. Dalam riwayat disebutkan inna rahmata la tanzilu ala qaum wa fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok kaum manakala di situ ada orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi celaka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangai beliau itu adalah orang yang selalu nyambung silaturahmi. Allah Ta'ala sampai itu disebutkan di dalam riwayat, Allah Ta'ala berkata kepada Rahim bahwasanya man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu, yang menyambung engkau aku sambung dia, kata Allah. Disambung dengan nikmat Allah, dengan bantuan Allah, dengan perhatian Allah, dengan anugerah Allah. Yang memutuskan engkau aku putus dia, kata Allah Subhanahu wa taala kepada rahim tersebut. Dan Rasulullah disifatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kita ini kalau buka Sahih Al-Bukhari itu di halaman-halaman awal di kitab Bad'il Wahyi itu disebutkan bagaimana kisah turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling berkesan di situ dan paling ajib, paling unik, ucapan Siti Khadijah ketika membesarkan hatinya Rasulullah. Rasulullah ketika beliau pulang bilang zammiluni, selimutin saya dalam keadaan demam, begitu risau, gundah dikarenakan beban berat yang dipikulkan oleh Allah di dalam membawa risalah ini bagi umat. Maka disampaikan, diceritakan kisahnya oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah. Maka ucapan Siti Khadijah terhadap Nabi Muhammad, nah ini istri punya peran tuh, jangan gembosin laki, ya, semangatin buat kebaikan. Ini lakinya mau sedekah, jangan sedekah. Begitu. Oh ini belum bayar, ini tagihan ini utang ini listrik belum bayar. Jangan sedekah. Mendingan kita buat beli baju aja, mendingan buat bikin arisan, buat ini dan sebagainya. Semangatin laki untuk kebaikan. Itu Siti Khadijah berkata, membesarkan hatinya Rasulullah, nyemangatin, gedein hatinya Nabi Muhammad. Wallah la yukhziyakallahu abada. Allah tidak akan mengecewakan engkau. Allah tidak akan menelantarkan engkau. Innaka. Terus disebutkan alasannya oleh Siti Khadijah. Dan dalam alasannya tersebut, orang kalau nggak mau dikecewakan oleh Allah Ta'ala, sebab mereka punya beberapa poin ini. Yang punya beberapa poin ini, punya beberapa perangai ini, nggak bakalan kecewa, nggak bakalan rugi, nggak bakalan sial. Pasti sukses, nggak bakalan gagal. Apa? Wallah la yukhziyakallahu abada innaka latasul rahim wa tugrid daif wa tahmil kal wa tu'in ala nawaibil haqq. Subhanallah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, engkau adalah orang yang selalu punya perangai menyambung silaturahmi. Nabi dari dulu hobi silaturahmi. Tunggu. Ini kan Nabi Muhammad waktu itu Islam baru datang kok nyambung silaturahmi ke siapa? Ke siapa nyambung silaturahminya?
Ke siapa? Musyrikin. Yang disambung waktu itu oleh Rasulullah orang-orang non-muslim. Tapi Nabi punya perangai menyambung silaturahmi kepada semua. Kepada semuanya. Innaka latasilur rahim. Sungguh engkau adalah orang yang sangat gemar menyambung silaturahim. Wa tugrid dhaif, gemar menjamu tamu. Menjamu tamu. Ini Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Habib Muhammad Kuitang, Masya Allah, paling doyan sama tamu. Paling senang sama tamu. Tiap hari ada tamu. Tiap minggu selalu ada tamu. Subhanallah. Nggak pernah kosong, nggak pernah sunyi dari tamu. Tempatnya beliau. Radhiyallahu anhu arba. Ammi Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo bilang, ana kalau nggak ada tamu sumpek. Ana kalau nggak ada tamu sumpek. Itu beliau sampai bilang, tamu kalau datang ke rumah saya, ya, dari 1 sampai berapa? 50 atau 100 tuh. Dari 1 sampai 100. Mendadak nggak jadi masalah. Makanan bisa langsung keluar. Begitu. Dari 1 sampai 100 orang, mendadak kurang dari 1 jam makanan keluar. Saya siap untuk sampai 100 orang. Mendadak. Tapi kalau lebih dari itu, mau 1000 juga boleh. Cuma ngomong dulu paling enggak. Nah, telepon dulu paginya atau sehari sebelumnya, saya siapin. Saking doyannya dengan tamu. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wah, ini perangainya Nabi Muhammad. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Wa tugrid dhaif, menjamu tamu, gemar dengan tamu. Terus dalam makna gemar dengan tamu ini juga, orang dulu tuh, amsal Al-Habib Syekh bin Salim, wa amsal seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, dan lain-lainnya ini. Mereka ini, ya, itu sampai tuh mau makan malam, nggak mau makan malam, melainkan ketika habis isya disediain makan malam, tunggu dulu, jangan sedia makan. Mau makannya kapan? Tunggu kereta terakhir tiba di stasiun. Biasa itu jam 8-an atau jam 9-an. Tunggu kereta tiba, 15 menit kemudian baru sedia makan. Kenapa? Dia tungguin, kereta udah tiba, udah, sekarang Habib sedia. Tunggu 15 menit. Dari stasiun ke sini mungkin 5 menit, ya. Tunggu, mungkin ada tamu yang datang. Pokoknya 15 menit setelah kereta datang baru sedia. Dia menantikan tamu. Nabi Muhammad ini sumber kedermawanan yang gemar menjamu tamu sallallahu alaihi wasallam. Tugrid dhaif. Yang dijamu oleh Rasulullah musyrikin waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilul kal, orang yang lagi kesusahan, yang lagi melarat, yang enggak punya kemampuan, itu ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utu'in ala nawaibil haq, ketika terjadi bencana umum yang menimpa masyarakat umum, Rasulullah yang dengan sigap turun untuk membantu dan menolong mereka. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, gurunya Habib Ali Kuitang, itu berlalu di Seiwun 3 bulan berturut-turut di kota Seiwun, dilanda paceklik, dilanda krisis ekonomi. Beliau bikin dapur umum, ngasih makan, menafkahi seluruh penduduk kota selama 3 bulan berturut-turut. Karam yang demikian. Nah, kita nih sekarang nih, ayo sambung silaturahmi kita. Tapi nyambung silaturahmi ke orang, jangan kita yang terputus dari Allah Ta'ala. Ya, kita mau nyambung ke manusia tapi kita putusin hubungan dengan Allah Ta'ala, itu keliru. Bagaimana caranya? Nyambung silaturahmi itu syariat Allah Ta'ala, nggak bisa dilakukan dengan yang haram. Seperti apa yang haram? Salaman laki sama perempuan yang bukan muhrim itu haram. Nggak bisa dijadikan dalih silaturahmi tapi salaman dengan yang bukan muhrim. Itu mah nggak ada hubungannya sama silaturahmi. Itu namanya memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang di dalam hadis bahwasanya la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khair lahu min an tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyyah. Sungguh lebih baik kepala salah seorang kalian tertusuk besi, itu masih lebih baik daripada sentuhan dengan yang bukan muhrim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangainya Nabi lam tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyyah, enggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Di antara para guru-guru kita seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, Ahmad sahib Asma'illah Al-Husna bin Hil, kemudian juga kathir At-Taljiyat Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kathir di antara guru-guru kita dan orang tua kita yang kerjaannya itu tiap hari itu silaturahmi. Sampai itu seolah-olah mereka kayak punya list, kayaknya itu punya list, punya buku, ditulis nama-nama kerabatnya, famili yang perlu didatengin tiap hari, di checklist 1, 2 nama, oh ini udah,
hari berikutnya, terus. Udah selesai dia keliling lagi, balik ke awal lagi. Begitu terus. Kerjaannya silaturahmi. Habib Soleh Tanggul, Sahibul Haul, kerjaannya apa? Silaturahmi. Silaturahmi, ada orang sakit dijenguk, ada orang kena musibah ditolong, ada tamu datang dijamu, ada orang yang ribut diakurkan. Islah zatil bain, mendamaikan orang yang lagi ribut. Sampai tuh berapa banyak rumah tangga yang mau bercerai, suami istri, Habib Soleh Tanggul yang turun tangan mendamaikan mereka. Bukan satu, bukan dua, banyak. Suami istri yang mau bercerai, beliau yang damaikan, bukan malah dikomporin. Bagus, ya ntar bercerai lu kawin sama gua dah. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini kerjaannya mereka begitu, damaikan orang, akurkan orang, begitu, mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad bilang, terkadang kita menyaksikan orang kafir nggak pernah sekalipun bersujud untuk Allah taala, nggak pernah sholat sekalipun 1 rakaat pun juga, tetapi rezekinya melimpah, umurnya panjang, badannya sehat. Imam Al-Haddad bilang, tahu gak itu berkat apa? Berkat silaturahim. Silaturahim manfaat walaupun dilakukan oleh orang kafir, apalagi dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah taala. Rasulullah bilang, siapa yang pengen, siapa yang mau dipanjangin umur, diluasin rezeki, falyasil rahimah, sambung silaturahminya. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian dan Allah taala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.